Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Maisa Satria Parayata dengan NIM 182233082. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan hasil UAS TST saya, yaitu membuat website penjualan tiket yang kemudian akan digabungkan dengan layanan teman saya, yaitu cafe. Dan untuk penggabungannya itu akan saya jelaskan nanti saja. Oke, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan backendnya dulu. Untuk backendnya ini ada file index.js untuk mengatur skemanya. Kemudian ada file server.js, ini inti dari semua backendnya, dan ini sebenarnya bisa dipisah-pisah kayak middleware, routes, dan lain-lain. Nah, tapi untuk menjelaskan yang lebih gampang saya akan menggabungkannya saja. Yang pertama middleware, ini ada verifikasi JSON Web Token, itu digunakan untuk login. Nah, jadi saat login user akan mendapatkan JSON Web Token jika berhasil untuk mengakses beberapa API yang ada di sini. Kemudian ini ada auth, ada register seperti biasa. Kemudian ada get concert, ini untuk mendapatkan semua data konser. Ada post by, ini adalah salah satu yang membutuhkan login untuk mengakses endpointnya. Kemudian ada beberapa logika di sini juga untuk menghindarkan calo, misalnya dia nggak bisa lebih dari 2 untuk satu akun dan lain-lain. Kemudian ini ada my orders, ini untuk melihat history pembelian user yang login, jadi ini harus login juga. Kemudian ini ada server start, port dan lain-lain. Dan ini untuk SQLizing. Oke, ini untuk meng-seeding database-nya. Jadi masukin data ke database-nya jika belum ada data. Jadi kan user count 0 dan user count 0. Oke, nah jadi untuk tugas ini backend-nya akan di-deploy di STB, dan STB itu hanya memiliki 1 GB RAM, sedangkan kami dikelompokkan menjadi 17 orang dalam satu STB. Jadi kami harus menggunakan Docker. Docker itu apa sih? Docker itu seperti sebuah mini komputer yang hanya digunakan untuk mengerun project kita. Jadi dia sangat ringan dan dia bisa ya run project kita gitu. Oke, mungkin sekarang saya akan lanjut menjelaskan STB. Salah. Mungkin saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu, database. Jadi yang database saya gunakan adalah Neon. Dan Neon ini itu bisa dilihat di sini. Ada concert, transaction, user. Jadi saya deploy database secara gratis di Neon. Mungkin bisa lanjut ke sini, bisa lanjut ke STB. Nah, dan di STB ini saya mendapatkan link login atau SSH login dari teman saya yang mempunyai STB-nya, kemudian masukkan password, kemudian masuk ke STB-nya. Dan jika kalian sudah backend-nya, jadi hal yang dilakukan di STB adalah pertama git clone dulu, kemudian masuk ke directory hasil git clone tersebut, kemudian tambahkan .env yang berisi database URL untuk menghubungkan dengan database, dan JSON Web Token yang rahasia tentunya. Dan kemudian lakukan docker compose up step build itu untuk menjalankan dockernya agar backend kita nyala. Dan ada beberapa cara untuk tahu apakah backend kita nyala atau enggak. Salah satunya adalah menggunakan Postman. Seperti lihat di sini. Jadi hasil dari Cloudflare tunneling itu saya mendapatkan saya memilih subdomain marin.theokaito.emia.id. Itu subdomainnya. Jadi tunneling itu, oke, ini saya menjelaskan tunneling aja sekalian. Jadi tunneling itu kayak mengassign port ke subdomain sehingga bisa terhubung ke publik gitu. Jadi untuk ini saya mendapatkan nah, jadi kita itu tinggal menjalankan program kita di port ini, dan kemudian hasil tunneling itu akan menyebarluaskannya gitu istilahnya. Ini salah satu endpointnya tadi concerts ya, mendapatkan banyak konser, bisa dilihat di sini. Dan ini berhasil, berarti kodenya sudah jalan. Maaf lagi agak serak, kodenya jalan. Nanti bisa hal lain yang kita lakukan itu juga bisa di sini, melihat lewat URL, bisa lihat konsernya. Mungkin sekarang kita akan langsung lanjut aja ke front end. Untuk front end saya menggunakan biasa aja sebenarnya, vanilla mana? Oke, ini vanilla, HTML, CSS, JavaScript. Dan di sini saya baru menggunakan API dari teman saya yang copy itu. Seperti ini. Jadi saya
menghit API-nya untuk mendapatkan 5 drinks kalau nggak salah. Mari kita lihat drinksnya. Tidak ke copy sepertinya. Oke, bisa lihat di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 drinks yang akan saya dapatkan. Oke, mungkin sekarang akan coba langsung ke webnya aja biar bisa lebih cepat mendemonstrasikannya. Oke, mendemonstrasikannya. Mungkin awalnya ini sebagai guest ya, sebagai orang yang baru masuk pasti dia belum login, jadi dia bisa lihat-lihat konser. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa yang perlu login, yaitu buy dan my orders. Dan ini misalnya dia mau buy tiket, dia harus login terlebih dahulu. Dia mau lihat my ticket, yaitu yang menghit ngehit my order endpoint tadi, dia tidak akan bisa dia di login. Oke, mungkin sekarang kita coba register aja kali. Register mungkin menjadi botan password 1, 2, 3 aja biar gampang. Oke, harus login lagi. Oke, login lagi. Kemudian di sini bisa dilihat kalau my ticket saya masih kosong. Oke, mungkin coba tes dulu beli. Dan ini udah ada, langsung tercatat. Dan ini juga tercatat usernya yang baru. Ada yang refresh dulu. User yang baru yaitu botan yang kita baru buat. Dan tadi dia membeli konser, membeli tiket konser yaitu Marin ya. Membeli tiket konser user ID 9 dan kita lihat user ID-nya 9. Jadi udah ini juga. Dan mungkin sekarang kita coba untuk beli lebih dari 2. Ini kan dia udah punya 1 sekarang. Coba dia beli 2, ini masih bisa. Kemudian di sini dia akan mengecek dan dia tidak bisa membeli karena yang tadi saya bilang untuk menghindari calo, dia tidak bisa membeli lebih dari 2 tiket per orang. Oke, mungkin dan beli 1 tetap bisa ya. Oke, mungkin sekarang saya coba beli 2 di sini. Bisa. Kalau saya coba lebih dari 2 di sini, dia tidak bisa. Oke, dan tadi yang saya bilang itu yang dia tidak bisa yang apa? Ada sebuah endpoint lain yaitu dari cafe. Nah, jadi saya gunakan minuman tersebut agar untuk via RNMM ini hanya venue via RNMM. Jika customer membeli tiket di sini, dia akan mendapatkan minuman gratis dari cafe tersebut. Oke, mari kita coba. Di sini dia akan mendapatkan gratis MM eksklusif. Misalnya hot butter sauce milk. Oke. Kita di sini. Ini yang tadi. Dan ini dia mendapatkan hot butter sauce milk. Dan ini urutannya berdasarkan date ini. Jadi seberapa cepat konsernya dari pembeliannya. Jadi bisa dilihat ini kalau ada hot butterscotch milk tea. Mungkin kita bisa lihat di transaction add-onsnya ada yang baru, hot butterscotch mungkin. Dan ya ada hot butterscotch milk tea. Dan lihat di transaction juga kalau ada yang beli dengan ID 9 lagi. Tadi kita beli 4 kali. Oke. Mungkin sekarang kita bisa coba beli 2. Dan ini juga tentunya dia mendapatkan 2 drinks. Ini bisa search juga, misalnya saya mau search Oka. Oke. Saya bisa beli 2, misalnya dia dapat 2 drinks tentunya. Hot 1 caramel 2 aren bisa. Dan bisa lihat di database lagi kan ada 2. Hot 1 gula aren dan transaksinya ini 2, yang tadi 9. Oke. Kemudian mungkin saya akan coba fitur login. Misalnya saya mau login ke, ini saya sudah hafal sebenarnya usernya, saya sering make. Coba login. Dapat lihat kalau dia udah ada beberapa tiket di sini dibeli. Misalnya dia mau beli ini, mau beli ini aja, mau beli Ahoy Your All Pirates misalnya. Misalnya dia mau beli, ini masih bisa, tapi ini dia nggak bisa, soalnya dia udah punya 2 di inventory-nya. Oke, mungkin dari saya itu saja, dan ini website bisa diakses juga untuk semuanya buat nyoba-nyoba. Sekian dari saya, terima kasih.